untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurilangit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurilangit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, murete gani romatu lapad lang makanja masambus sekolah. Teman ni aku SMP. Teman yang mure napusi ka seding makkedate gani romas sambung barawat
dingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa nih SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. 37 menurut murid. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tuh pale ya murid. Nah, anu retaro dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek na uleman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngeto di. Iya migaro kelebihan na murid. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai pada padanna kapalat takbut kapalat tongka kapalat pelni dan nia kapalat kargo bahkan masuk lagi maperatik naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khususna jadi aro anak edek na nama bela lau kuelo sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingan na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru nasabab pakai ni simulator. Aga siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperate kumilan ruangan na pada aku engkatonga ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia murid. Na kode usale paring kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngestadi to murid. Ai kuniro matu upatama lapad lang. Ku bawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insyaallah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, saudagar IGA. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio IGA Baru yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita ketahui di samping ada ibadah badaniyah, tentu ada juga ibadah yang bersifat maliyah. Yang dimaksud dengan ibadah badaniyah adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia, dan yang dimaksud dengan ibadah maliyah ibadah yang kita lakukan dengan perantaraan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, berbicara dengan ibadah harta yang kita miliki, agama kita Islam membuka peluang yang seluas-luasnya, membuka peluang yang selebar-lebarnya agar supaya harta yang kita miliki itu kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang kita lakukan dengan harta itu. Dalam Islam, ibadah yang terkait dengan hal ini adalah ibadah zakat, dan ini juga masuk dalam salah satu rukun Islam yang kita anut sebagai agama yang kita terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena ibadah zakat ini adalah salah satu rukun Islam, berarti berdosalah bagi kita sebagai seorang muslim yang kebetulan diberikan rezeki oleh Allah, yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki rezeki yang melimpah, sementara kita tidak menunaikan kewajiban dari harta kita itu berupa zakat, infak atau sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, khudh
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil atau mengeluarkan zakat dari harta yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kata lain, kapan kita tidak mengeluarkan zakat dari harta yang kita terima dari Allah, yang merupakan karunia dari Allah, maka kita melakukan suatu dosa yang sangat besar, kekeliruan yang sangat besar, dan kedurhakaan yang nyata-nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, pasti ada manfaat yang terselubung dan tersembunyi di balik semua itu. Tak terkecuali ibadah zakat ini. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah zakat atau zakat yang kita keluarkan terdapat beberapa kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan itu bukan saja kebaikan di dunia, dan pasti juga akan kita rasakan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Di antara kebaikan-kebaikan ibadah zakat yang kita keluarkan sebagai suatu kewajiban, yang pertama, membersihkan harta yang kita miliki. Berarti harta yang diberikan oleh Allah kepada kita yang cukup zakat, sementara kita tidak keluarkan zakatnya, maka pada dasarnya kita mengkonsumsi, kita menggunakan harta itu bersamaan, mencampur baur antara harta yang suci dan harta yang bersih. Kemudian yang kedua, kebaikannya adalah membersihkan badan dari dosa dan najis. Badan kita ini senantiasa bercokol, ada suatu sifat yang sangat tercela, yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sifat bakhil dan kekikiran. Karena kapan sifat bakhil dan kekikiran ini bercokol dalam diri kita, maka jangan percaya, jangan harap kita bisa mengeluarkan kewajiban dari harta kita ini dengan membayar yang namanya zakat. Kemudian menolak musibah dan penyakit. Tentu dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada orang yang mau senantiasa ditimpa bencana dan musibah. Tidak ada orang yang mau ditimpa penyakit. Oleh karena itu, bersegeralah kita untuk mengeluarkan zakat kita, agar supaya dengan zakat yang kita keluarkan itu dapat menolak musibah dan penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit di antara kamu itu dengan sedekah. Ini sangat jelas Nabi mengharapkan kepada kita dan meminta kepada kita bahwa ternyata penyakit separah apapun itu dapat diobati dengan sedekah, zakat atau infak yang kita keluarkan. Selanjutnya, menggembirakan orang miskin dengan adanya zakat yang kita keluarkan, berarti diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Alangkah gembiranya hati mereka, alangkah riangnya perasaan mereka, alangkah legahnya apa yang mereka rasakan apabila apa kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan selama ini kita legakan dengan zakat, kita longgarkan dengan sedekah, dan kita penuhi dengan infak yang merupakan bagian dari ibadah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah membawa berkah dalam harta
harta dan kelapangan rizki. Yakin dan percaya bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak dan sedekah, insyaallah Allah semua akan mengganti ke semua itu. Dan ini wajib kita yakini, dan ini wajib kita percaya bahwa Allah yang memberi, Allah pula lah yang akan mengambil. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, pasti Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengganti dan mampu untuk melipat gandakan apa-apa yang telah kita peruntukkan, utamanya dalam masalah ibadah zakat ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin SAG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
Saatnya kita ikuti Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Ustaz, bagaimana itu memastikan bahwa zakat yang dibayarkan ke Basnas ini benar-benar sampai ke yang berhak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Kami di Basnas ada namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah, RKAT ini disusun 1 tahun sebelum. Misalkan 2025 ini itu sudah selesai akhir 2024. Nah, di RKAT itu sudah ada semua nama-nama mustahik yang sudah akan disalurkan. Di Basnas itu ada database mustahik by name by address. Jadi ketika mau menyalurkan zakat itu sudah jelas orangnya. Jadi bukan berarti tiba masa tiba akal kita baru cari, tidak seperti itu. Jadi di Basnas itu dari 8 asnaf yang mau dibagikan itu ada 5 pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Dan yang paling besar ini distribusinya adalah pendidikan. Jadi di dalam itu 5 pilar itu sudah ada dalam RKAT, sudah ada tercantum dalam RKAT. Jadi kami di Basnas menyalurkan zakat infak sedekah sudah siap memang penerimanya sebelum masuk dana itu. Jadi tidak ada cerita itu dana zakat tinggal di kantor, tidak boleh. Paling itu aturan daripada Basnas RI, paling maksimal 20% yang bisa tinggal. Ya, jadi tidak boleh dana umat lama-lama di kantor itu. Di Basnas, di kasnya Basnas tidak boleh. Jadi ketika terkumpul kami langsung bagikan karena mustahiknya sudah siap. Ya, Ustaz, apakah mustahik ini bisa memilih sendiri penerima zakatnya atau haruskah melalui Basnas memang? Oh, baik. Dalam hukum syariah ada namanya muzakki, zakat muqayyadah. Dalam bahasa umumnya zakat terikat atau infak terikat. Ada muzaki atau mufik menyerahkan zakatnya atau infaknya, tapi beliau berpesan, tolong saya punya zakat disalurkan ke sini. Nah, kalau itu namanya infak terikat dan tidak boleh Basnas ke tempat lain, harus ke situ sesuai dengan permintaan muzaki. Ada seperti itu ya, boleh. Iya. Tapi itu perlakuan khusus. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Demikian Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Bio7. Untuk saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengguna Bio7. Nah, nama Bapak siapa? Pak Majid. Bapak Majid tinggal di mana dan umurnya berapa? Di Pasar Ele, umurnya 66 tahun. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit keluhan tak dulu sebelum kita mengkonsumsi Bio7. Wah, dulu saya itu kena penyakit lambung, kena tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, pokoknya macam-macam penyakit yang kena saya pada waktu itu. Dan waktu itu berobat kemana saja itu atau periksa di mana, Ki? Keliling di puskesmas, di rumah sakit, pokoknya semua praktik di Baru itu kudatangi semua, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Ya, jadi di mana kita tahu itu tentang Bio7? Kalau Bio7 itu tahunya di radio di Bumi. Setelah saya dengar itu, ya saya cepat-cepat minta di sana. Alhamdulillah anak-anak itu sering kali mengantarkan sama saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sama anak-anak karena dia bisa
antarkan saya di sini karena saya pernyataan saya ini kabur. Ya, setelah saya konsumsi Biosefen ini, alhamdulillah agak ada perubahan sedikit demi sedikit rasanya. Berapa kali kita minum itu Biosefen tak? Pertama itu 3 kali satu hari, pagi, tengah hari, sama mau tidur. Sekarang ini saya kurangi pagi sama sore, itu aja. Botol keberapa itu baru kita rasakan ada khasiat dari Biosefen? Ya, rasanya dari botol kedua. Mungkin ada sedikit pesan kepada pendengar yang belum pernah mengkonsumsi Biosefen, Bapak Maji. Begini, ibunya itu ada itu di belakang, di kakinya, di dekat lututnya itu benjol. Saya kasih tahu minum Biosefen, coba-coba. Pertama dia tidak percaya. Jadi dia dikasih tahu di dokter, ini tidak dioperasi ibu. Jadi saya coba-coba belikan Biosefen, ternyata benjolannya itu agak kurang sudah sekarang. Jadi sekarang sudah bisa sembahyang. Jadi alhamdulillah Biosefen ini sangat bermanfaat. Ya, Biosefen telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Biosefen dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Biosefen double formula, double khasiatnya.